Kita akan kembali membacakan sebuah buku karya Evelyn Reed, Mitos Inferioritas Perempuan. Kita ke bab selanjutnya, bagian 2, Mitos Inferioritas Perempuan. Sejarah masyarakat matriarki masih tetap menjadi salah satu masalah besar yang diperdebatkan dalam teori antropologi. Para peneliti dihadapkan dengan berbagai bukti, namun masih ada keengganan untuk mengakui bahwa masyarakat primitif itu bersifat kolektif dan merupakan suku yang saling bersaudara. Walaupun mereka tetap melihat ke belakang dengan menyatakan bahwa ada persaudaraan matriarkal di mana perempuan memegang posisi secara terhormat. Beberapa pertentangan hadir dengan kesalahan asumsi bahwa masyarakat matriarkal adalah gambaran masyarakat kelas. Kekeliruan lainnya yaitu pernyataan bahwa di masyarakat primitif telah ada dominasi perempuan sebagai ganti dari supremasi laki-laki yang kita lihat saat ini. Dengan asumsi itu, mereka mencoba mencari bukti tentang pembalikan dominasi itu. Ketiadaan bukti justru diklaim untuk mengkonfirmasi pendapat mereka bahwa tatanan sosial matriarkal benar-benar tidak pernah ada. Kesimpulan di atas gagal melihat kenyataan bahwa matriarki merupakan sistem dari masa komunis primitif, di mana tidak ada ketertundukan satu bagian masyarakat dari bagian yang lain. Di masa itu juga belum ada masyarakat yang telah terbagi dalam kelas-kelas sosial, sehingga tidak ada pula bentuk penindasan termasuk penindasan seksual. Tulisan ini diterbitkan pertama kali di Ford International dalam edisi musim semi pada tahun 1954. Tulisan ini mengulas kegiatan produktif dan pencapaian budaya perempuan pada masa awal sebagai basis dasar untuk posisi sosial tinggi yang mereka tempati. Data ini tidak hanya menghancurkan mitos inferioritas perempuan, tetapi juga berfungsi untuk membantah pandangan konvensional bahwa manusia tidak pernah melewati zaman matriarkal. Salah satu ciri yang paling terlihat dari kapitalisme dan masyarakat berkelas secara umum adalah adanya ketidakadilan seksual. Laki-laki berkuasa dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan intelektual, sementara perempuan tersubordinasi dan tertundukkan. Hanya dalam tahun-tahun terakhir, perempuan keluar dari dapur dan kamar bayi untuk menentang monopoli para laki-laki. Namun, secara esensial, ketimpangan masih tetap ada. Ketidakadilan seksual telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, ditandai dengan kehadiran masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas sosial. Kondisi ini bertahan dalam 3 era: zaman perbudakan, zaman feodalisme, dan zaman kapitalisme. Dengan pertimbangan ini, maka masyarakat berkelas dapat dikarakteristikkan sebagai masyarakat dengan dominasi laki-laki. Dominasi ini ditegakkan dan diabadikan oleh sistem kepemilikan pribadi, negara, gereja, dan bentuk keluarga yang menjadi pelayan kepentingan laki-laki. Atas dasar situasi sejarah ini, klaim palsu tertentu mengenai superioritas sosial dari jenis kelamin laki-laki terus diproduksi. Ini muncul sebagai aksioma laten bahwa laki-laki secara sosial unggul karena mereka secara alami unggul. Supremasi laki-laki menurut mitos ini tidak sebagai fenomena sosial di tahapan umum sejarah, tetapi adalah hukum alami kehidupan. Laki-laki diklaim secara alami diberkahi dengan atribut fisik dan mental yang superior. Mitos tentang perempuan juga dipropagandakan untuk menyokong klaim di atas. Hal ini juga sebagai aksioma laten bahwa perempuan secara sosial lebih rendah karena mereka secara alami lebih rendah dari laki-laki. Dan apa buktinya? Mereka adalah para ibu, begitu klaim mereka. Ibu secara alami melahirkan anak dan merawat anak, sehingga dikutuk untuk menjadi inferior. Ini benar-benar merupakan pemalsuan secara alam dan sejarah sosial. Ini dibuat-buat untuk merendahkan perempuan, sementara mereka memuji-muji masyarakat berkelas dan dominasi laki-laki.
Artinya, perjuangan seksual ini menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjuangan sosial yang lebih besar lagi, menggulingkan masyarakat primitif dan institusi masyarakat kelas. Inferioritas perempuan adalah produk dari sistem sosial yang diproduksi dan dipupuk dengan berbagai ketimpangan, diskriminasi, dan degradasi lainnya. Sementara sejarah sosial dengan sengaja disembunyikan di belakang mitos bahwa perempuan inferior dibanding laki-laki. Itu tidak alami, namun merupakan perbuatan masyarakat kelas yang telah merampok perempuan dari hak mereka untuk berpartisipasi dalam fungsi masyarakat yang lebih tinggi. Mereka menempatkan penekanan utama pada fungsi hewania perempuan, yaitu untuk beranak pinak. Perampokan ini dilakukan melalui dua mitos. Pertama, keibuan dipresentasikan sebagai sebuah penderitaan biologis yang timbul dari organ ibu yang dimiliki perempuan. Kedua, bersamaan dengan materialisme vulgar ini, keibuan merepresentasikan sebagai sesuatu yang bersifat mistis. Untuk menghibur perempuan atas status mereka sebagai warga negara kelas 2, para ibu dikuduskan, dianugerahi lingkaran cahaya dan diberkati dengan naluri, perasaan, dan pengetahuan khusus di luar pemahaman yang dimiliki laki-laki. Kesucian itu untuk membuat perempuan tidak menyadari ketertindasan mereka. Kesucian dan degradasi hanya dua sisi dari mata uang yang sama dari perampokan sosial perempuan di bawah masyarakat kelas. Masyarakat kelas pada kenyataannya tidak selalu ada. Keberadaan masyarakat kelas terbilang masih baru karena kurang dari 1000 tahun yang lalu. Laki-laki di sini tidak selalu menjadi jenis kelamin yang superior, karena mereka tidak selalu menjadi pemimpin industri, intelektual, dan budaya. Justru sebaliknya, dalam masyarakat primitif di mana perempuan tidak disucikan atau tidak didegradasi, hal itu telah menjadikan perempuan sebagai pemimpin sosial dan budaya. Masyarakat diorganisir dengan cara matriarkal. Lihat dari peran perempuan, bukan laki-laki yang menjadi pemimpin serta organisator. Sistem matriarkal ini bukan pembalikan dari sistem patriarkal. Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat primitif tidak didirikan atas perampasan terhadap hak laki-laki. Itu karena di masyarakat primitif tidak mengenal adanya kesenjangan sosial, inferioritas, atau diskriminasi atas berbagai hal. Di masyarakat primitif secara keseluruhan bersifat egaliter atau setara. Perkembangan masyarakat ini dalam sejarahnya melalui kepemimpinan dari perempuan, di mana kaum laki-laki turut dibawa keluar dari kondisi terbelakang ke peran sosial dan budaya yang lebih tinggi. Di masyarakat awal ini, jauh dari kesengsaraan atau anggapan bahwa inferioritas sebagai kondisi alami, jiwa keibuan memberi perempuan suatu kekuatan dan martabat. Jiwa kemanusiaan muncul dari dunia binatang. Alam hanya memberkahi salah satu jenis kelamin perempuan dengan organ dan fungsi kehamilan. Endowment biologis ini memberikan jembatan alami bagi kemanusiaan, seperti yang ditujukan oleh Robert B. Ford dalam karyanya The Mothers, bahwa perempuan adalah spesies yang memiliki tanggung jawab merawat, memberi makan, dan melindungi spesies yang lebih muda. Namun, Marx dan Engels menunjukkan bahwa semua masyarakat, baik zaman dulu maupun sekarang, eksis karena kekuatan tenaga kerja. Dengan demikian, bukan karena kemampuan perempuan untuk melahirkan yang memainkan peran penting, karena semua hewan betina juga melahirkan. Apa yang menentukan bagi spesies manusia adalah fakta bahwa persalinan menyebabkan hadirnya tenaga kerja, dan dalam perpaduan persalinan dan kerja inilah sistem sosial manusia yang pertama terbentuk. Hanya para ibu yang bisa melahirkan, dan dengan cara yang sama, mereka merintis jalan menuju kemanusiaan. Para ibu ini adalah produsen utama bagi para pekerja dan petani, para pemimpin dalam kehidupan ilmiah, intelektual, dan budaya. Mereka menjadi semua ini justru karena mereka adalah ibu. Para ibu yang telah melahirkan tenaga kerja baru melalui proses persalinan. Atas hal ini, dalam bahasa orang-orang primitif, istilah ibu identik dengan produser prokreasi. Penjelasan di atas bukan untuk menyimpulkan bahwa perempuan secara alami adalah jenis kelamin superior. Setiap jenis kelamin muncul dari evolusi alami dan masing-masing memainkan perannya yang spesifik.
Penjelasan di atas bukan untuk menyimpulkan bahwa perempuan secara alami adalah jenis kelamin superior. Setiap jenis kelamin muncul dari evolusi alami dan masing-masing memainkan perannya yang spesifik dan sangat diperlukan. Namun, jika kita menggunakan tolok ukur yang sama untuk perempuan di masa lalu seperti yang digunakan untuk laki-laki saat ini, kepemimpinan sosial, maka kita harus mengatakan bahwa perempuan adalah pemimpin dalam suatu masyarakat yang keberadaannya jauh sebelum laki-laki menjadi pemimpin dan untuk rentang waktu yang jauh lebih lama. Tujuan dalam penjelasan ini adalah untuk menghancurkan satu dan semua mitos yang sudah dibentuk sebelumnya oleh masyarakat berkelas bahwa perempuan secara alami atau secara bawaan adalah inferior. Jalan yang tepat untuk menunjukkan ini pertama-tama yaitu dengan secara rinci mencatat catatan persalinan perempuan primitif. Kontrol pasokan makanan. Pencarian makanan adalah perhatian yang paling utama dari masyarakat dimanapun. Bentuk kerja yang lebih tinggi tidak akan dimungkinkan kecuali orang sudah memiliki makan. Hewan hidup dari perburuan makanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, sementara manusia dapat maju dan berkembang saat telah memenangkan kontrol atas pasokan makanan. Kontrol pasokan berarti tidak hanya untuk cukup makan hari ini, tetapi juga ketersediaan surplus makanan untuk esok hari, dan kemampuan untuk terus menyediakan stok makanan di masa depan. Dari poin ini, sejarah manusia dapat dibagi ke dua era. Zaman pengumpulan makanan yang berlangsung selama ratusan ribu tahun, dan zaman penghasil makanan yang dimulai dengan penemuan pertanian dan peternakan tidak lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Di zaman pengumpulan makanan, pembagian kerja berlangsung dengan sangat sederhana. Pembagian kerja dijalankan berdasarkan divisi seksual antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Anak-anak akan berkontribusi setelah mereka cukup dewasa. Anak perempuan dilatih dalam pekerjaan perempuan dan anak laki-laki dalam pekerjaan laki-laki. Sifat pembagian kerja ini adalah pembedaan antara jenis kelamin dalam metode pengumpulan makanan. Laki-laki adalah pemburu yang ahli, pekerjaan penuh waktu atau full time, yang membawa mereka jauh dari rumah atau kemah untuk waktu yang lebih lama atau lebih singkat. Perempuan adalah pengumpul produk nabati di sekitar camp atau tempat tinggal. Sekarang harus dipahami bahwa dengan pengecualian kecil tentang wilayah tertentu yang memiliki spesialisasi pada tahap sejarah tertentu, sumber yang paling dapat diandalkan untuk persediaan makanan disediakan oleh laki-laki, tetapi sayur disediakan oleh perempuan. Seperti yang ditulis oleh Otis Tufton Mason. Dimanapun suku-suku umat manusia tinggal, perempuan telah menemukan bahwa produksi makanan pokok yang melimpah menjadikan mereka tergantung dengan hal itu. Di Polinesia itu talas atau sukun. Di Afrika itu adalah palem dan tapioka, millet atau ubi jalar. Di Asia itu adalah beras. Di Eropa adalah sereal. Di Amerika jagung dan kentang atau biji dan pinian di beberapa tempat. Dalam buku Women's Share in the Primitive Culture, Alexander Goldenweiser membuat poin yang sama. Di mana-mana makanan menjadi bagian dari kebutuhan rumah tangga. Ini lebih teratur dan andal, disediakan oleh usaha-usaha perempuan yang berada di rumah daripada oleh laki-laki atau anak-anak yang berkeliling untuk berburu. Ini adalah gambaran umum di masyarakat primitif bahwa ada kalanya laki-laki pulang tanpa mendapatkan buruan dan mereka pulang untuk makan. Dalam kondisi seperti itu, pasokan sayuran harus memenuhi kebutuhan mereka dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam buku Antropologi, jadi persediaan makanan yang paling dapat diandalkan disediakan oleh pengumpul perempuan, bukan pemburu laki-laki. Tetapi perempuan di sini juga menjadi pemburu-pemburu di saat tertentu dengan intensitas lebih sedikit dan buruannya lebih kecil. Selain menggali akar, umbi-umbian, tanaman, dan yang lain, mereka mengumpulkan belatung, serangga, kadal, moluska, dan hewan-hewan kecil. Kegiatan para perempuan ini sangat menentukan. Sebagian besar dari buruan kecil ini dibawa kembali ke camp dalam kondisi hidup. Hewan-hewan buruan yang masih hidup ini memberi dasar pengalaman dan eksperimen dalam upaya penjinakan hewan dan domestifikasi. Dengan demikian, di tangan perempuanlah teknik penting domestifikasi hewan dimulai, yang mencapai puncaknya dalam kegiatan peternakan.
Domestifikasi ini sebenarnya berakar pada kehamilan. Tentang ini, Mason menulis, domestifikasi pertama kali hanya adopsi dari bayi yang tak berdaya. Anak domba atau anak sapi yang masih kecil dibawa ke rumah oleh pemburu. Ia diberi makan dan dibelai oleh ibu dan anak-anak, bahkan dipelihara di payudaranya. Referensi yang tak terhitung jumlahnya berupaya menjelaskan kurungan dan penjinakan makhluk-makhluk liar. Perempuan selalu dikaitkan terutama dengan spesies yang menghasilkan susu dan hewan peliharaan penghasil bulu. Satu aspek dari kegiatan pengumpulan makanan telah mengarah pada penemuan domestifikasi hewan, aspek lain mengarah pada penemuan pertanian. Ini adalah kerja keras para perempuan dalam mengasapi batang-batang galian mereka, salah satu alat produksi dari manusia yang paling awal untuk mendapatkan makanan dari tanah. Sampai hari ini, di beberapa daerah terbelakang di dunia, tongkat menggali tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perempuan sebagaimana bayinya. Ketika Indian Suson dari Nevada dan Wyoming misalnya ditemukan, mereka disebut penggali oleh orang kulit putih karena mereka masih menggunakan teknik ini dalam mengamankan pasokan makanan. Para perempuan menemukan teknik pertanian melalui kegiatan penggalian dengan tongkat ini. Sir James Frazer memberikan deskripsi yang baik tentang proses ini dalam tahap paling awal perkembangan manusia. Dengan menggunakan penduduk asli Victoria Tengah, Australia, sebagai contoh, ia menulis, alat yang mereka gunakan untuk menggali akar adalah sebuah tiang yang panjang, 7 atau 8 kaki. Alat ini cukup keras dan ujungnya lancip. Alat ini juga berfungsi sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Di sini kita dapat mendeteksi beberapa langkah di mana mereka telah berkembang dari penggalian ke budidaya tanah yang sistematis. Tongkat panjang itu didorong dengan kuat ke tanah. Kemudian ia diguncang-guncang untuk melonggarkan tanah. Kemudian tanah itu diangkat dan dibuang dengan jari-jari tangan kiri. Mereka menggali secara cepat dengan cara itu. Tenaga kerja yang dicurahkan sebanding dengan jumlah yang diperoleh. Artinya itu sangat bagus. Untuk menggali lubang sekitar setengah inci, mereka harus menggali lubang sekitar 1 kaki persegi dan dalamnya 2 kaki. Sebagian besar dari waktu para perempuan dan anak-anak dicurahkan dalam pekerjaan ini. Di tempat-tempat yang subur, di mana ubi tumbuh berlimpah, tanahnya mungkin berlubang-lubang. Secara harfiah, itu digali oleh mereka. Efek lain dari menggali tanah demi tujuan mencari akar dan ubi adalah membuat tanah semakin subur. Dan dengan demikian meningkatkan hasil panen akar dan tumbuh-tumbuhan. Menyebar benih di tanah yang kemudian hidup dan tumbuh secara alami akan berkontribusi pada hasil yang sama. Dengan menyebar benih, pasti akan membuatnya turut terbawa angin dan menyebar ke berbagai tempat hingga berbuah. Dalam buku The Golden Bough. Seiring berjalannya waktu, para perempuan belajar bagaimana membantu alam dan menyayangi kebun dan melindungi tanaman yang tumbuh. Dan akhirnya mereka belajar dan menanam benih dan menunggu mereka tumbuh. Tentang ini, A.S. Diamond menulis, beberapa pengumpul makanan menemukan misalnya bahwa tumbuhan ubi-ubian setelah dihilangkan ubinya untuk dimakan akan tumbuh lagi ketika dimasukkan kembali ke tanah. Setelah teknik ini dipelajari untuk satu tanaman atau akar atau biji-bijian, itu dapat mereka perluas ke tumbuhan yang lain. Dalam proses budidaya, tidak hanya membuat kuantitasnya terjamin, tetapi kualitasnya meningkat. Dalam buku Evolution of Law and Order, tidak hanya kuantitas dan kualitas yang telah ditingkatkan, tetapi serangkaian spesies tanaman dan sayuran baru juga ditemukan. Menurut Cabell and Cohn, melalui budidaya, proses selektif telah menghasilkan banyak spesies baru atau sangat mengubah karakter lama. Di Melanesia, orang menanam ubi setinggi 6 kaki dan 1 kaki atau lebih tebal ubinya. Akar-akaran yang digali liar oleh orang Australia dari tanah tidak lebih besar dari cerutu. Dalam buku Principle of Anthropology, Mason merangkum langkah-langkah yang diambil dalam pertanian sebagai berikut. Evolusi pertanian primitif pertama-tama melalui pencarian sayur-sayuran, mencari di dekat mereka, menyayangi mereka, menabur benih, mengolahnya dengan tangan, dan akhirnya menggunakan hewan ternak. Menurut Gordon Chett,
Setiap tanaman pangan yang penting serta tanaman lain seperti rami dan kapas ditemukan oleh perempuan di zaman pra-peradaban dalam What Happened in History. Penemuan teknik pertanian dan domestifikasi hewan memungkinkan umat manusia melampaui masa pengumpulan makanan ke zaman penghasil makanan. Dua hal tersebut mewakili keberhasilan manusia dalam melakukan persediaan atas makanan. Revolusi pertanian yang menyediakan makanan bagi binatang buas dan juga bagi manusia adalah puncak pencapaian dari kerja keras perempuan dalam mengasah tongkat penggali mereka. Untuk mengendalikan pasokan makanan, perlu kerja yang tidak hanya mengandalkan alam dan kesuburannya. Perempuan telah mampu berinovasi dan melakukan penemuan itu melalui pembelajaran dan kapasitas yang mereka miliki. Mereka mampu mengetahui semua metode penanaman tertentu yang sesuai dengan setiap jenis spesies tanaman atau biji-bijian yang berbeda-beda. Mereka mampu mendapatkan teknik perontokan, menampi, menggiling, dan juga teknik yang lain. Mereka juga mampu menemukan alat-alat khusus yang diperlukan untuk mengolah tanah, menuai dan menyimpan tanaman ikat, dan kemudian mengubahnya menjadi makanan siap makan. Perjuangan memenangkan kendali atas pasokan makanan ini tidak hanya menghasilkan pengembangan pertanian, tetapi juga mengarah pada usaha penting pertama di bidang manufaktur dan sains. Mason menjelaskannya sebagai berikut. Seluruh kehidupan industri dikembangkan oleh perempuan dan itu tidak jauh-jauh dari persediaan makanan. Dari perjalanan pertama dengan berjalan kaki untuk mendapatkan bahan baku sampai makanan disajikan dan dimakan. Ada tindakan keterampilan yang berkelanjutan di lingkungan mereka. Perempuan di industri, sains, dan kedokteran. Pembagian kerja di masyarakat primitif yang berdasar pada jenis kelamin sering digambarkan dalam formula yang disederhanakan dan begitu menyesatkan. Para laki-laki di masyarakat primitif itu, kata mereka, adalah para pemburu dan pejuang, sementara para perempuan tinggal di tempat kemah atau rumah untuk membesarkan anak, memasak dan melakukan pekerjaan rumah yang lain. Penyederhanaan itu memunculkan anggapan bahwa rumah tangga primitif tidak lebih dari sama dengan rumah tangga modern. Para laki-laki menyediakan semua kebutuhan masyarakat, para perempuan dianggap hanya bekerja di dapur dan kamar bayi. Konsep semacam ini merupakan pendistorsian yang besar dan mengaburkan fakta yang ada. Selain perbedaan dalam kerja mendapatkan makanan, hampir tidak ada pembagian kerja antar jenis kelamin di semua bentuk produksi yang lebih tinggi. Alasannya sederhana, bahwa seluruh kehidupan industri masyarakat primitif berada di tangan para perempuan. Memasak misalnya, bukan memasak seperti yang kita kenal saat ini. Memasak hanyalah satu teknik yang diperoleh perempuan sebagai hasil dari penemuan dan pengendalian api serta cara memusatkan panas secara terarah. Penggunaan api. Semua hewan di alam takut dengan api dan pasti akan lari darinya. Penemuan api ini sudah ada sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Sebelum manusia sepenuhnya menjadi manusia, mengenai penaklukan ini, Gordon Childe menulis, dalam penguasaan terhadap api, manusia telah mampu mengendalikannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, makhluk alam mampu mengarahkan salah satu kekuatan terbesar dari alam, yaitu api. Mereka berlatih untuk mengontrolnya dengan menyalakan dan meredam api, serta membawa dan menggunakannya. Manusia telah membuat perubahan revolusioner dari perilaku hewan. Dia menegaskan kemanusiaannya dan menjadikan itu sebagai dirinya. Dalam Man Make Himself, semua teknik dasar dalam memasak terpengaruh oleh penemuan api, baik teknik memanggang, merebus, mengukus, dan juga yang lain, dikembangkan oleh para perempuan. Penemuan teknik-teknik ini melalui berbagai eksperimen terus-menerus untuk memahami dan memanfaatkan sifat panas dari api. Dalam eksperimen ini, kaum perempuan mengembangkan teknik pengawetan makanan agar dapat digunakan di hari berikutnya. Melalui piranti api dan panas, para perempuan mengeringkan dan mengawetkan makanan hewani dan nabati untuk kebutuhan mereka di masa depan. Energi api telah mewakili lebih dari hal di atas. Api adalah alat yang begitu penting dalam masyarakat primitif. Dapat disamakan dengan kontrol dan penggunaan listrik atau bahkan energi atom dalam masyarakat modern. Para perempuan yang mengembangkan industri pada masa awal juga menemukan penggunaan api sebagai alat dalam industri mereka.
Kehidupan industri pertama yang dikerjakan oleh perempuan berpusat pada penyediaan makanan. Mempersiapkan, mengolah, dan melestarikan makanan membutuhkan penemuan pada peralatan lainnya, seperti wadah, alat memanggang, tempat penyimpanan, dan juga yang lain. Para perempuan adalah pembangun tempat penyimpanan pertama, baik lumbung dan gudang. Beberapa lumbung ini mereka gali di tanah dan dilapisi dengan dedaunan. Sementara ketika di tanah berawa yang basah, mereka membangun rumah panggung dengan tiang-tiang di atas tanah sebagai gudang penyimpanan. Kebutuhan untuk melindungi lumbung pangan dari hama menjadikan kaum perempuan melakukan domestifikasi hewan, yaitu kucing. Mason menulis, dalam peran menciptakan lumbung dan melindungi makanan dari kutu, dunia harus berterima kasih kepada perempuan karena telah mendomestifikasi kucing. Perempuan menjinakkan kucing liar untuk melindungi lumbung. Para perempuan juga yang memisahkan zat beracun dan berbahaya di dalam makanan. Dalam prosesnya, mereka sering menggunakan panas api untuk mengubah apa yang tidak dapat dimakan dalam keadaan alami menjadi persediaan makanan baru. Mengutip Mason lagi, ada banyak tanaman di tanah yang secara alami beracun atau sangat tajam. Para perempuan kemudian secara independen mendidihkan atau memanaskan tanaman itu untuk membuang zat beracun di dalamnya. Tanaman manihot, semacam ketela pohon, beracun ketika dalam keadaan alami, tetapi para perempuan mengubah tanaman ini menjadi makanan pokok. Caranya adalah dengan memeras zat beracunnya ke dalam keranjang dan membuang residu zat beracun itu dengan cara memanaskannya. Banyak tanaman dan bahan yang tidak dapat dimakan tetapi digunakan oleh perempuan dalam proses industri mereka. Tanaman dan bahan tersebut mereka ubah menjadi obat-obatan. McKinsey mendata ada ratusan obat homeopati. Yang ditemukan oleh perempuan primitif melalui pengetahuan mereka tentang kehidupan tanaman. Beberapa di antaranya masih digunakan dengan tanpa perubahan sampai sekarang. Yang lain hanya sedikit mendapat perbaikan. Dalam The Invention of Medicine, perempuan menemukan misalnya minyak terpenting pada pohon pinus dan minyak kaul mugra yang saat ini digunakan sebagai obat untuk penyakit kusta. Mereka menemukan obat homeopati dari pohon akasia, alkohol, almond, asafoetida, paprika, delima, popi, rhubarb, senega, gula, kayu worm, dan ratusan temuan lainnya. Penemuan-penemuan ini tergantung kondisi tertentu di mana mereka tinggal. Salah satunya berasal dari Amerika Selatan, Afrika, Amerika Utara, Cina, Eropa, Mesir, dan juga wilayah yang lain. Para perempuan juga mengubah zat hewani serta zat nabati menjadi obat. Misalnya, mereka mengubah racun ular menjadi serum yang berfungsi untuk melawan gigitan ular. Itu seperti obat yang dibuat hari ini dari racun ular yang dikenal sebagai antiven. Di industri yang terhubung dengan persediaan makanan, kapal dan alat angkut diperlukan untuk membawa dan menyimpan makanan, serta untuk membantu penyajian makanan dan minuman. Saat itu, penemuan alat-alat masih bergantung dengan yang disediakan secara alami oleh alam. Bejana dibuat dari kayu, kulit kayu, serat berlipat, kulit hewan, dan juga yang lain. Perempuan juga menemukan teknik membuat pot dari tanah liat. Pada masa awal, api digunakan sebagai alat untuk membuat kapal kayu. Mason memberikan deskripsi tentang teknik ini dan dapat dengan mudah dipahami sebagai teknik yang juga turut dikembangkan ke pembuatan kapal kano pertama dan kapal layar. Mereka membakar kayu agar berlubang, menjaga agar api tetap membentuk pola dan mengendalikannya. Kemudian dengan luar biasa mereka memadamkan api itu dan membersihkan puing-puing dengan sapu rumput yang sebelumnya telah diimprovisasi. Melalui alat pengikis batu yang telah dibuatnya, mereka membersihkan arang sampai menemukan permukaan kayu yang bersih. Pengerokan dan pengikisan diulangi sampai pola kayu sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Setelah selesai, alat itu bisa digunakan untuk merebus daging dengan ditaruh di batu-batu yang sebelumnya telah dipanaskan. Dalam kerja yang luar biasa ini, kayu yang biasanya dilalap oleh api dimanfaatkan sebagai bejana untuk memasak makanan. Industri-industri yang dikembangkan perempuan yang muncul sebagai kebutuhan untuk mengendalikan pasokan makanan segera melewati batasan-batasannya.
Ketika satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan baru muncul. Pada gilirannya, ini bergerak menuju kebutuhan baru lainnya dan produk-produk baru. Dalam upaya untuk mencapai hal itu, perempuan telah meletakkan fondasi bagi budaya tertinggi di masa depan. Ilmu pengetahuan modern muncul berdampingan dengan industri yang diinisiasi perempuan. Golden Child menunjukkan bahwa untuk mengubah tepung menjadi roti membutuhkan serangkaian penemuan kolateral dan juga pengetahuan tentang biokimia serta penggunaan mikroorganisme dari ragi. Pengetahuan yang sama tentang biokimia juga dapat digunakan untuk menghasilkan cairan fermentasi pertama. Perempuan, kata Child, juga perlu mendapatkan penghormatan karena telah mengembangkan ilmu kimia dalam pembuatan pot, ilmu fisika untuk teknik pemintalan, mekanisme kerja alat tenun, dan ilmu-ilmu tumbuhan untuk memanfaatkan kapas menjadi kain. Dari tali tambang ke tekstil. Tali tambang, cordage, mungkin terlihat sebagai hal yang sangat sederhana. Tetapi menenun tali tambang hanyalah awal dari seluruh rantai industri yang memuncak dalam industri tekstil. Pembuatan tali tambang tidak hanya membutuhkan keterampilan manual, tetapi juga pengetahuan dalam memilih, merawat, dan mendesain bahan yang digunakan. Keppel dan Kuhn menulis, semua orang menggunakan tali pengikat. Apakah itu untuk mengikat peralatan kerja, membuat jaring kelinci, dan tas tali, atau mengikat ornamen hiasan di leher mereka? Kulit paling banyak digunakan untuk membuat tali, seperti yang dilakukan oleh orang Eskimo. Tali pengikat sebagian besar berbahan dari kulit atau urat hewan yang telah dipotong. Sementara orang yang membuat tali dengan sedikit kulit dan tinggal di hutan, mereka menggunakan serat nabati seperti rotan dan akar cemara untuk membuatnya. Serat-serat yang lebih pendek harus dipelintir-pelintir hingga menjadi seutas tali atau benang. Dari teknik menenun muncullah industri keranjang. Keranjang ini ada yang terbuat dari kulit kayu, rumput, kulit pohon, dan akar, tergantung dari letak geografis di mana mereka tinggal. Ada berbagai jenis keranjang dan barang tenunan yang dibuat. Robert H. Lowy mencatat berbagai jenisnya, di antaranya sebagai berikut: keranjang beban, botol air, mangkuk, nampan, perisai di Kongo, topi di California, kipas, ransel, tikar, tas, kotak, menangkap ikan, dan juga yang lain. Beberapa keranjang memiliki tenunan yang sangat rapat sehingga tahan air dan digunakan untuk memasak dan tempat penyimpanan. Beberapa tenunan tulis Prevost sangat begitu bagus sehingga tidak bisa diduplikasi oleh mesin modern. Tenun kulit kayu dan serat rumput oleh perempuan primitif seringkali begitu luar biasa sehingga tidak bisa ditiru oleh manusia saat ini, bahkan dengan sumber daya mesin sekalipun dalam The Mothers. Dengan memanfaatkan apa yang tersedia di alam, perempuan mengembangkan industri ini. Di tempat di mana ada pohon kelapa, serat buah kelapa dimanfaatkan menjadi tali pengikat yang begitu kuat. Di Filipina, selain dapat dimakan buahnya, pohon pisang juga bisa dimanfaatkan untuk tali dan bahan tenun. Di Polinesia, pohon kertas Murphy dibudidayakan untuk mendapatkan kulitnya. Setelah kulit pohon dipukuli oleh para perempuan, kulit itu bisa dibuat menjadi kain. Dan dari kain ini mereka membuat kemeja untuk laki-laki dan perempuan, bahkan untuk membuat tas, tali, dan juga yang lain. Industri tekstil berkembang bersamaan dengan berkembangnya revolusi pertanian. Dalam industri yang cukup kompleks ini, ada perpaduan teknik yang telah dipelajari oleh para perempuan di bidang pertanian dan bidang industri, seperti yang ditulis oleh Golden Child. Industri tekstil tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang bahan khusus seperti rami, kapas, dan wol, tetapi juga pengembangan hewan khusus dan budidaya tanaman tertentu. Dalam Man Makes Himself. Selain itu, industri tekstil membutuhkan keterampilan mekanik dan teknis tingkat tinggi dan serangkaian penemuan kolateral. Agar industri seperti itu berkembang, Child melanjutkan. Kompleksitas lain dari berbagai penemuan demi penemuan adalah syarat dan bagian pengetahuan ilmiah secara lebih lanjut harus secara praktis diterapkan. Penemuan kain membutuhkan prasyarat adanya perangkat untuk
pementalan. Yang paling penting adalah alat tenun. Alat tenun adalah alat yang sangat rumit, terlalu rumit untuk dijelaskan di sini. Penggunaannya tidak kalah rumit. Penemuan alat tenun adalah salah satu kemenangan besar kecerdasan manusia. Para penemunya tidak bernama, tetapi mereka memberikan kontribusi penting pada pengetahuan manusia. Berburu, terlepas dari nilainya untuk menambah pasokan makanan, adalah faktor yang juga penting dalam perkembangan manusia. Dalam perburuan yang terorganisir, laki-laki harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan laki-laki lain. Metode ini dikenal di dunia hewan, di mana perjuangan secara kompetitif menjadi hukumnya. Pada titik ini, Keppel dan Cohn mencatat, berburu adalah latihan yang baik untuk tubuh dan otak. Ini merangsang dan sarana pengendalian diri, kerjasama, agresivitas, kecerdikan, dan penemuan, serta diperlukan tingkat ketangkasan manual yang tinggi. Kemampuan umat manusia itu tidak harus melalui sekolah formal yang dikembangkan dengan cukup baik. Membuat kulit. Namun, karena berburu adalah pekerjaan manusia, para sejarawan cenderung memuliakannya di luar batas. Laki-laki tentu saja berkontribusi untuk pemenuhan pasokan makanan dari perburuan mereka. Namun, di tangan perempuan, makanan menjadi disajikan dan diawetkan. Manfaat lain dari hewan buruan mereka gunakan untuk mengembangkan industri. Para perempuan dengan hebat mengembangkan teknik penyamakan dan pengawetan kulit. Pembuatan kulit adalah proses yang begitu panjang, sulit, dan rumit. Lowy menggambarkan bentuk paling awal dari jenis pekerjaan ini yang masih dipraktikkan oleh perempuan Ona dari Tierra del Fuego. Ketika para pemburu membawa hasil buruan, para perempuan kemudian berlutut di kulit mentah yang kaku dan dengan susah payah menyingkirkan jaringan lemak dan lapisan transparan di bawahnya dengan bisa kuarsa. Setelah beberapa saat, dia menguliti sedikit demi sedikit kulitnya dengan kepalan tangannya, berulang-ulang ke seluruh permukaan dan seringkali memainkan giginya hingga melunak. Untuk melepaskan rambut di kulit, itu dilakukan dengan scraper atau alat pengikis atau pengerok. Alat pengikis yang dibicarakan Lowy adalah bersama dengan sebuah tongkat menggali, salah satu dari dua alat yang paling kuno. Selain adanya kayu, tongkat penggali yang digunakan untuk mengumpulkan sayuran dan untuk alat pertanian, berkembang pula alat berupa batu yang dikikis hingga menjadi tajam. Alat pengikis ini dibuat dengan menggunakan kapak sebagai alat bantu. Mengenai hal ini, Briffault menulis, alat pengikis yang menjadi alat prasejarah digunakan dan dibuat oleh perempuan. Banyak kontroversi terjadi mengenai kemungkinan penggunaan alat pengerok ini. Fakta yang dapat membungkam skeptisisme adalah bahwa perempuan Eskimo pada saat ini menggunakan alat yang identik dengan yang telah ditinggalkan saudara perempuan mereka yang ke Eropa dan pada zaman es. Alat pengikis dan pisau dari penemuan Eskimo tampak begitu rumit dan bahkan artistik karena menggunakan tulang sebagai gagangnya. Alat pengikis di Afrika Selatan memiliki kesamaan dengan alat pengikis di Eropa Paleolitik. Dari kesaksian orang-orang yang akrab dengan masyarakat pedalaman, alat-alat ini dibuat oleh para perempuan. Mason menguatkan itu dengan menyatakan, alat pengikis adalah alat tertua dari semua kerajaan di dunia. Perempuan-perempuan India dari Montana masih menerima pengetahuan itu dari ibu mereka, dan generasi baru terus mendapatkan pengetahuan tentang itu. Ini adalah transfer ilmu yang tak terputus sejak kelahiran spesies manusia. Penyamakan. Pembuatan kulit, seperti kebanyakan keterampilan lainnya, membutuhkan lebih dari tenaga kerja manual. Perempuan dituntut untuk mempelajari rahasia ilmu kimia. Dalam keterampilan ini dan dalam proses kerja mereka, perempuan belajar cara menggunakan satu bahan untuk menghasilkan transformasi dalam bahan lain. Penyamakan pada dasarnya adalah perubahan kimia dalam kulit mentah. Di antara orang Eskimo, tulis Lowy, perubahan kimiawi ini dicapai dengan meredam kulit dalam baskom yang berisi urin. Di Amerika Utara, para perempuan Indian menggunakan otak hewan, di mana bahan kulit direndam di situ. Kemudian perubahan kimia terjadi. Namun, penyamakan sejati membutuhkan penggunaan kulit pohon ek atau bahan nabati lainnya yang mengandung asam tanat. Sebagai bagian dari proses pembuatan kulit, para perempuan memanfaatkan api.
Perisai orang Indian Amerika Utara yang menggunakan kulit pohon ek sangat kuat sehingga mereka tidak hanya tahan panah, tapi kadang-kadang bahkan tahan peluru. Produk kulit dapat digunakan untuk menutupi keranjang. Lowy mencatat beberapa penggunaan kulit. Asia menggunakannya sebagai botol. Di Afrika Timur digunakan untuk perisai dan pakaian. Di antara orang Indian Amerika Utara itu digunakan untuk jubah, kemeja, gaun, legging, hingga mokasin. Bahan kulit juga digunakan untuk tenda, ayunan, dan perisai. Mereka menyimpan pakaian dan rokok dalam kantong kulit rusa dan mengawetkan daging dalam kotak kulit mentah. Beraneka ragam produk kulit dibuat oleh perempuan primitif Amerika Utara. Para pengunjung di museum yang berisi penemuan perempuan Indian hampir tidak akan pernah berhenti untuk merasa takjub. Para pengunjung di museum yang berisi penemuan perempuan Indian hampir tidak akan pernah berhenti untuk merasa takjub. Briford menunjukkan bahwa perempuan harus mengetahui terlebih dahulu sifat dari kulit yang mereka akan gunakan. Melalui pengetahuan itu, perempuan dapat memutuskan jenis produk apa yang cocok. Briford menulis, penggunaan bervariasi tak terbatas dengan penggunaan yang pernah mereka maksud. Kulit yang lentur dihaluskan dengan ketebalan yang seragam dan lapisan yang ditempeli rambut tetap dipertahankan. Kulit yang keras digunakan menjadi tenda, perisai, kapal kano, dan sepatu bot. Kulit yang tipis dan lembut digunakan untuk pakaian. Semua ini membutuhkan proses teknis khusus yang telah didapat oleh perempuan primitif. Sedangkan Mason menyatakan, di benua Amerika saja perempuan telah membuat keterampilan dari kulit kucing, serigala, rubah, semua keluarga siku, beruang, kuns, anjing laut, beruang laut, kerbau, kambing, domba, kijang, rusa kutub, rusa besar, rusa kecil, berang-berang, kelinci, tupai, tikus air, buaya, kura-kura, burung, dan banyak sekali ikan dan reptil. Membuat pot dan hiasan. Membuat pot tidak seperti industri lain yang telah dikembangkan perempuan. Industri ini mensyaratkan adanya bahan-bahan yang sama sekali baru, yang tidak tersedia begitu saja di alam. Pada konteks ini, Garden Child menulis, pembuatan pot mungkin adalah bentuk kesadaran paling awal manusia dari pengetahuan mereka tentang perubahan kimia. Intinya, dia dapat membentuk tanah liat sesuai dengan apa yang diinginkan dan menjadikan bentuk itu permanen dengan cara membakar, yaitu memanaskannya dengan suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Bagi masyarakat purba, perubahan kualitas material ini tampaknya adalah semacam transubstansiasi magis, konversi lumpur atau debu menjadi batu. Penemuan tembikar pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan perubahan kimia sebagaimana disebutkan tadi. Seperti halnya penemuan lain, cara mempraktikannya perlu melibatkan penemuan-penemuan alat atau keterampilan yang lain. Untuk dapat membuat tanah liat, kamu harus membasuhnya terlebih dahulu. Namun, jika kamu langsung membakar tanah lentur berbentuk pot yang masih basah, maka bentuknya akan pecah. Air ditambahkan ke tanah liat untuk membuatnya lentur. Sebelum dipanggang, tanah itu harus dikeringkan dengan lembut di bawah sinar matahari atau di dekat api. Sekali lagi, tanah liat harus dipilih dan dipersiapkan. Beberapa proses pencucian harus dirancang untuk menghilangkan bahan tanah yang berbentuk kasar. Dalam proses pembakaran, tanah liat tidak hanya akan berubah wujud fisiknya, tetapi juga warnanya. Manusia harus belajar mengendalikan perubahan seperti ini dan menggunakannya untuk meningkatkan keindahan bejana. Jadi, kerajinan membuat tembikar, bahkan dalam bentuknya yang paling kasar dan paling umum, sudah begitu rumit. Itu melibatkan sejumlah proses yang berbeda, penerapan seluruh penemuan. Membuat pot adalah contoh tertinggi penciptaan suatu hal yang dilakukan oleh manusia. Dalam Man Makes Himself, penjelasan di atas menunjukkan bahwa perempuan primitif sebagai pembuat tembikar pertama mengambil debu tanah dan mentransformasikannya menjadi dunia baru berupa produk industri dari tanah. Tembikar India.
Seni dekoratif berkembang berdampingan dengan semua perkembangan industri yang telah dijalankan oleh para perempuan. Kesenian ini tumbuh dari kerja, seperti yang ditulis Lowy. Pembuat keranjang seperti tidak sengaja menjadi dekorator, tetapi mereka kemudian mengembangkan pola-pola tertentu. Proses itu dilakukan dengan sengaja. Pembuatan pola pada keranjang perlu dibuat secara melingkar, melilit-lilitkan bahan baku, dan juga yang lain. Ketika pola-pola geometri itu dibentuk sebagai dekorasi, mereka tidak perlu lagi terpaku dengan pola keranjang saja. Seorang pembuat tembikar dapat melukiskan desain di vasnya. Seorang mengukir dapat menirunya di objek kayu. Produk kulit yang dibuat oleh perempuan berkembang begitu luar biasa. Itu tidak hanya karena efisiensi pembuatan dan pemanfaatan kulit, tetapi juga karena keindahan dekorasi mereka. Ketika perempuan mencapai tahap pembuatan kain, mereka menenun desain halus ke kain dan menemukan pewarna serta teknik pewarnaan. Arsitek dan insinyur. Mungkin aktivitas yang paling tidak diketahui dari perempuan primitif adalah pekerjaan mereka di bidang konstruksi, arsitektur, dan teknik. Breyfold menulis, kita tidak lagi terbiasa memikirkan seni bangunan dan arsitektur sebagai pekerjaan feminim dibanding pembuatan sepatu bot atau pembuatan gerabah. Namun, gubuk-gubuk di Australia, di Kepulauan Andaman, di Patagonian, di Botojudos, tempat penampungan dari seri pondok-pondok kulit dan wigwams dari Indian Amerika, tenda bulu unta hitam dari Badui, yurta dari penjelajah di Asia Tengah, semuanya adalah hasil kerja eksklusif dan dirawat secara khusus oleh kaum perempuan. Terkadang tempat tinggal yang lebih atau kurang dapat dipindah-pindah ini sangat rumit. Yurta misalnya, kadang-kadang adalah rumah yang luas, dibangun di atas kerangka tiang, dibuat melingkar dan diperkuat oleh terali-terali pola kayu, yang seluruhnya ditutupi dengan kain tebal, membentuk struktur seperti kubah. Interior dibagi menjadi beberapa kompartemen. Dengan pengecualian kayu, semua bagian komponen yurta adalah produk dari perempuan Turki yang mengembangkan kerja konstruksi dan menyatukan berbagai bagian. Pueblos dari New Mexico dan Arizona membuat kota oriental memiliki garis langit yang indah. Banyak rumah berkelompok dan bertingkat, atap berbentuk datar, berfungsi sebagai teras yang berada di bagian atas. Lantai atas dapat dicapai dengan tangga, dan temboknya adalah benteng dengan hiasan berbagai ornamen. Halaman dan serambi rumah, jalan-jalan, dan bangunan publik yang digunakan sebagai gedung perkumpulan dan kuil yang begitu banyak ditemukan reruntuhannya telah memberikan kesaksian keberadaannya. Para pendeta Spanyol yang menetap di antara orang Indian Pueblo begitu takjub akan keindahan gereja-gereja di sana. Keyakinan yang muncul di benak para pendeta itu bahwa perempuan-perempuan ini membangunkan gereja-gereja tersebut untuk mereka. Mereka menulis surat kepada rekan senegaranya di Eropa. Tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menggunakan tangannya untuk mendirikan sebuah rumah. Bangunan-bangunan ini didirikan hanya oleh para perempuan, gadis-gadis, dan para remaja putra. Di antara orang-orang ini ada kebiasaan bahwa para perempuanlah yang membangun rumah. Dikutip oleh Breyfold, di bawah pengaruh para misionaris, para laki-laki mulai berbagi dalam pekerjaan ini. Upaya pertama disambut dengan begitu gembira oleh masyarakat, seperti yang ditulis oleh seorang pemuka agama dari Spanyol. Orang malang itu dikelilingi oleh kerumunan perempuan dan anak-anak yang mengejek dan tertawa, serta menganggap itu hal paling menggelikan yang pernah mereka lihat, bahwa seorang laki-laki harus terlibat dalam membangun rumah. Saat ini justru sebaliknya, yang ditertawakan adalah perempuan ketika mereka harus terlibat dalam keterampilan dan keahlian teknis untuk membangun rumah. Di punggung perempuan. Perempuan bukan hanya bekerja terampil dari masyarakat primitif, mereka juga merupakan pengangkut berbagai barang dan peralatan. Sebelum hewan peliharaan melepaskan perempuan dari sebagian beban mereka, di belakang mereka lah transportasi yang bersifat primitif digerakkan.
Mereka tidak hanya mengangkut bahan baku yang digunakan untuk industri, tetapi juga seluruh barang rumah tangga yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada setiap migrasi yang sering terjadi sebelum kehidupan menetap berkembang, para perempuan yang menurunkan tenda, gubuk, dan membawanya. Para perempuan yang mengangkut muatan bersama bayi mereka dari satu pemukiman ke pemukiman yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, para perempuanlah yang membawa banyak kayu. Dalam kehidupan sehari-hari, para perempuanlah yang membawa banyak kayu bakar, air, makanan, dan kebutuhan lainnya. Bahkan sampai hari ini, para perempuan di antara suku-suku Ona di Tierra del Fuego, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Cabell dan Cohn, membawa barang lebih dari 100 pon ketika mereka berganti lokasi pemukiman. Scoresby dan Routledge menulis bahwa di Akikuyus, Afrika Timur, para laki-laki tidak dapat mengangkat beban lebih dari 40 hingga 60 pon, sementara para perempuan membawa 100 pon atau bahkan lebih dari itu. Ketika seorang laki-laki menyatakan ini adalah beban yang sangat berat, ini lebih layak untuk dibawa oleh seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Laki-laki itu hanya menyatakan sebuah fakta. Dalam W. Scoresby dan Catherine Routledge dalam Prehistoric People. Mengenai aspek pekerjaan perempuan ini, Mason menulis, dari punggung perempuan menuju ke mobil dan kapal megah adalah sejarah seni terbesar dari semua seni yang pertama kali mengirimkan kita menjelajahi dan memproses seluruh bumi. Saya tidak heran bahwa tukang kayu yang membuat kapal mengukir kepala seorang perempuan di haluan kapalnya, atau bahwa lokomotif kereta harus dialamatkan kepada perempuan karena jatahnya. Apakah semua kegiatan kerja yang ekstensif ini berarti bahwa perempuan ditindas, dieksploitasi, dan dihancurkan sebagaimana menurut pendapat modern masyarakat sekarang? Tidak semuanya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pada poin ini, Brevoort menulis, adalah pendapat aneh yang menyatakan bahwa perempuan ditindas dalam masyarakat primitif. Itu karena anggapan bahwa adanya kepuasan laki-laki karena diberi peradaban, dan sebagian karena fakta bahwa perempuan terlihat bekerja begitu keras. Dimanapun perempuan terlihat bekerja begitu keras, mereka dinilai telah diperbudak dan ditindas. Tidak ada kesalahpemahaman yang begitu dalam daripada pandangan itu. Perempuan primitif itu sendiri, dan itu tidak terlepas dari pekerjaannya. Secara umum, di dalam masyarakat di mana perempuan bekerja paling keras, maka status mereka menjadi lebih mandiri dan pengaruh mereka menjadi besar. Di mana para perempuan menganggur dan pekerjaan justru dilakukan oleh para budak, maka kaum perempuan tidak lebih dari budak seksual. Tidak ada pekerjaan dalam bentuk apapun dalam masyarakat primitif selain dilakukan secara sukarela, dan tidak ada kerja keras yang dilakukan oleh para perempuan karena mereka patuh terhadap perintah yang sewenang-wenang. Mengacu pada perempuan di Zulu, seorang misionaris menulis, siapapun yang mengamati dengan cermat, mereka akan melihat begitu bahagianya para perempuan di tempat kerja, dan karena kerja keras mereka, keriangan dan obrolan mereka, tawa dan nyanyian, biarkan dia membandingkan dengan tegas pekerjaan kita saat ini sebagai perempuan. Apa yang terjadi saat ini bukanlah kerja yang menyenangkan, melainkan kerja yang dieksploitasi dan dipaksakan, yang tentu saja menyakitkan bagi umat manusia. Ketika perempuan memulai kerja mereka tidak memiliki siapapun untuk mengajari berbagai hal. Mereka harus mempelajari segala sesuatu yang begitu sulit dengan keberanian dan usaha yang gigih. Mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk pertama dalam menjalankan kerja kreatifnya dari alam itu sendiri. Mason menulis, perempuan diajari oleh laba-laba dalam proses pembangunan sarang, penyimpanan makanan, dan bekerja dengan bahan tanah liat seperti yang dilakukan oleh tawon lumpur dan rayap. Ini tidak berarti bahwa makhluk-makhluk itu mendirikan sekolah sebagai tempat untuk mengajari perempuan bagaimana bekerja. Akan tetapi, pelajaran ini diperoleh melalui berbagai sensitivitas pikiran perempuan yang peka terhadap petunjuk yang datang dari sumber-sumber itu. Dalam perwujudan yang sempurna dan industrialisme, kaum perempuan telah menjalankan kerjanya dengan begitu baik dan terus-menerus. Pada permulaan zaman manusia, ia telah meletakkan bentuk-bentuk dasar tugasnya, dan ia terus melakukannya tanpa henti. Kolektif pertama. Dikarenakan perempuan memulai kerja-kerja mereka dengan cara yang begitu sederhana, banyak sejarawan menggambarkan industri yang dikerjakan perempuan hanya sebagai kerajinan tangan atau kerajinan rumah tangga.
Faktanya, sebelum mesin dikembangkan, tidak ada jenis kerajinan lain selain kerajinan tangan. Sebelum pabrik-pabrik khusus dikembangkan di kota-kota, tidak ada pabrik selain di skala rumah tangga. Tanpa adanya industri rumah tangga dan kerajinan tangan ini, serikat industri besar tidak akan mungkin ada di abad pertengahan. Bahkan, seluruh dunia modern yang terbentuk dari pertanian mekanis dan industri yang efisien tidak dapat muncul. Ketika perempuan memulai kerja mereka menarik manusia keluar dari dunia binatang. Mereka adalah penggagas kerja dan penggagas industri, penggerak utama yang mentransformasikan umat manusia melampaui kehidupan yang mirip kera. Berdampingan dengan kerja keras yang telah mereka curahkan, kemudian muncul kemampuan berbicara, seperti yang ditunjukkan oleh Engels. Perkembangan tenaga kerja tentu membantu untuk membawa anggota masyarakat secara bersama-sama semakin lebih dekat. Hal itu mengarah ke kegiatan saling mendukung dan aktivitas bersama. Asal bahasa berasal dari dan dalam proses di mana kerja berlangsung. Pertama, datang kerja, setelah itu dan kemudian berdampingan dengannya. Mereka mengucapkan kata-kata. Dalam The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man, para laki-laki mengembangkan beberapa bahasa yang memiliki hubungan dengan perburuan secara terorganisir yang mereka lakukan. Perkembangan bahasa yang paling menentukan muncul dari aktivitas kerja perempuan, seperti yang ditulis Mason. Perempuan yang menjalankan berbagai hal tentang seni industri menjadikan pikiran mereka sepanjang hari dan setiap hari adalah tentang hal itu, sehingga mereka kemudian menemukan dan memperbaiki bahasa yang sama agar mudah berkomunikasi. Dr. Brinton dalam surat pribadi mengatakan bahwa di sebagian besar bahasa awal tidak hanya ada serangkaian ekspresi khusus dari para perempuan, tetapi di berbagai tempat kami menemukan bahwa bahasa khusus perempuan memiliki perbedaan dengan bahasa yang digunakan laki-laki. Orang-orang primitif dalam berburu dan memancing harus bersikap tenang dan diam. Karena itu mereka memiliki sifat pendiam. Namun perempuan memiliki aktivitas makan bersama dan mengobrol sepanjang hari. Terlepas dari pusat budaya, perempuan masih merupakan kamus, pembicara, dan penulis surat terbaik. Sumbangsih dari aktivitas kerja dan bicara, pertama-tama dan di atas segalanya, adalah kelahiran manusia yang menjalankan kegiatan secara kolektif. Menurut hukum alam, hewan diwajibkan untuk saling bersaing serta individualistis satu dengan yang lain. Tetapi para perempuan melalui kerja menggantikan hubungan alam dan melembagakan hubungan manusiawi baru, yaitu kerja kolektif. Rumah tangga komunitas. Rumah tangga primitif adalah tempat bagi seluruh komunitas. Sementara individualisme adalah bentuk yang eksis dari kolektivitas sosial. Dalam hal ini, Gordon Childe menulis, kerajinan Neolitik telah diperkenalkan sebagai industri rumah tangga. Namun tradisi kerajinan bukanlah sesuatu yang bersifat individualis, tetapi merupakan tradisi yang bersifat kolektif. Berbagai pengalaman dan kebijaksanaan semua anggota komunitas terus dikumpulkan. Hal itu kemudian disampaikan dari orang tua ke anak sebagai pembelajaran. Anak perempuan diberikan ilmu dengan cara membantu ibunya membuat pot. Mereka melihat dengan cermat, menirunya dan menerima petunjuk, peringatan dan saran dari ibunya. Ilmu terapan zaman Neolitik diajarkan oleh apa yang hari ini kita sebut sebagai sistem pemagangan. Di desa Afrika modern, ibu rumah tangga tidak mengasingkan diri untuk membuat periuk dari tanah. Semua perempuan di desa bekerja bersama, mengobrol dan membandingkan catatan-catatannya. Mereka bahkan saling membantu. Pekerjaan yang dijalankan bersifat publik, peraturannya adalah hasil dari pengalaman komunal, dan ekonomi Neolitik secara keseluruhan tidak dapat eksis tanpa upaya kerjasama. Dalam Man Make Himself. Dengan demikian, pencapaian puncak dari kerja perempuan adalah pembangunan dan konsolidasi kolektif manusia yang terbesar dan pertama kali terjadi. Dalam mengganti individualisme hewan dengan kehidupan dan kerja kolektif, mereka menempatkan jurang yang tidak terjembatani antara manusia dan kerajaan hewan. Mereka memenangkan penaklukan besar pertama umat manusia, memanusiakan dan memasyarakatkan hewan. Di dalam dan melalui pekerjaan besar inilah, perempuan menjadi pekerja dan petani pertama.
ilmuwan, dokter, arsitek, insinyur pertama, guru dan pendidik pertama, perawat, seniman, sejarawan, dan pewaris dalam bidang sosial dan budaya pertama. Rumah tangga yang mereka kelola bukan hanya dapur kolektif dan ruang menjahit. Mereka juga pengembang pabrik pertama, pengembang laboratorium ilmiah, pusat medis, sekolah, dan pusat kehidupan sosial pertama. Kekuatan dan martabat perempuan yang muncul dari fungsi keibuan mereka mencapai puncaknya karena aktivitas kerja mereka yang bermanfaat secara sosial. Emansipasi laki-laki. Saat berburu adalah pekerjaan penuh waktu yang tak tergantikan. Hal itu yang membuat manusia terbelakang. Kerja berburu telah menyingkirkan laki-laki dalam waktu yang cukup lama dari pusat-pusat komunitas dan dari partisipasi aktif dalam bentuk-bentuk kerja yang lebih tinggi. Penemuan pertanian dan domestifikasi atas ternak serta hewan-hewan besar lainnya yang dilakukan oleh perempuan telah mendorong emansipasi bagi kaum laki-laki dari kehidupan berburu mereka. Perburuan kemudian direduksi menjadi olahraga dan laki-laki telah dibebaskan. Mereka kemudian dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam kehidupan industri dan budaya masyarakat. Melalui peningkatan pasokan makanan, populasi tumbuh. Tempat camp nomaden diubah menjadi pusat desa karena mereka menjadi hidup menetap. Desa-desa itu kemudian berkembang menjadi kota. Periode pertama emansipasi laki-laki, mereka mendapatkan bagian kerja yang tidak memerlukan skill dibandingkan perempuan. Mereka membersihkan sikat dan menyiapkan tanah untuk diolah oleh perempuan. Mereka menebang pohon dan menyediakan kayu bagi kerja konstruksi. Di kemudian hari, mereka mulai mengambil alih pekerjaan konstruksi, sama seperti mereka juga mengambil alih perawatan dan pengembangbiakan ternak. Tidak seperti perempuan, laki-laki tidak harus memulai berbagai kerja itu dari awal. Dalam waktu yang singkat, mereka tidak hanya mempelajari secara terampil semua kerajinan tangan dari para perempuan, tetapi juga membuat peningkatan yang cukup luas dalam perkakas kerja, peralatan, dan teknologi. Mereka memprakarsai serangkaian penemuan dan inovasi baru. Di pertanian, mereka mengambil langkah besar ke depan dengan penemuan bajak dan penggunaan hewan peliharaan. Dalam waktu yang singkat, sejarah menunjukkan para laki-laki telah keluar dari dunia perburuan dan pembagian kerja antara jenis kelamin kemudian menjadi kenyataan. Laki-laki dan perempuan secara bersama-sama meningkatkan pasokan makanan dan produk tertentu, serta mengkonsolidasikan desa-desa yang pertama kali dihuni. Revolusi pertanian yang dibawa oleh para perempuan telah menandai garis pemisah antara zaman pengumpul makanan dan zaman penghasil makanan. Dengan cara yang sama, itu menandai garis pemisah antara zaman primitif dan zaman peradaban. Lebih jauh lagi, ini menandai munculnya sistem sosial baru dan pembalikan dalam peran kepemimpinan ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin tertentu. Kondisi baru terjadi yang dimulai dengan melimpahnya makanan untuk populasi manusia yang terus meningkat, membentuk kekuatan produktif baru, dan dengan itu muncul pula pembagian produktif baru. Pembagian kerja lama antara jenis kelamin telah digantikan oleh serangkaian pembagian kerja sosial baru. Pekerja pertanian menjadi terpisah dari pekerja industri perkotaan, pekerja terampil terpisah dari pekerja tidak terampil, dan pekerjaan perempuan secara bertahap diambil alih oleh laki-laki. Dengan peralatan roda pembuat tembikar, sebagai contoh, para laki-laki mengambil alih pembuatan pot atau periuk dari tanah liat dari para perempuan. Child menulis, etnografi menunjukkan bahwa pembuatan tembikar yang menggunakan peralatan roda menjadi spesialisasi laki-laki, bukan lagi perempuan. Tugas untuk perempuan menjadi sekedar memasak dan memintal di rumah tangga. Dalam What Happened in History, laki-laki juga mengambil alih tungku dan alat pembakaran yang telah ditemukan oleh para perempuan dan mengembangkannya menjadi bengkel dan pandai besi, tempat mereka mengubah logam bumi seperti tembaga, emas, dan besi. Ini berkembang menjadi zaman logal yang merupakan zaman awal manusia. Kondisi-kondisi dasar yang membawa emansipasi laki-laki menyebabkan tergulingnya matriarki dan terjadinya perbudakan terhadap perempuan. Ketika produksi sosial jatuh ke tangan laki-laki, perempuan direbut dari kehidupan produktif dan didorong kembali ke fungsi biologis mereka sebagai ibu. Laki-laki mengambil alih kendali masyarakat dan mendirikan sistem sosial baru yang melayani kebutuhan mereka. Setelah runtuhnya sistem matriarki, masyarakat kelas lahir.
Dari catatan kerja perempuan dalam sistem sosial sebelumnya dapat dilihat bahwa kedua jenis kelamin telah memainkan peran mereka dalam membangun masyarakat dan memajukan kemanusiaan hingga saat ini. Namun mereka tidak memainkannya secara bersamaan atau seragam. Ada perkembangan jenis kelamin yang tidak merata. Ini pada gilirannya hanya merupakan ekspresi dari perkembangan masyarakat yang tidak merata secara keseluruhan. Selama masa pertama pembangunan sosial, perempuan memiliki peran besar membawa maju umat manusia keluar dari dunia binatang. Itu adalah langkah pertama yang begitu sulit. Kerja dan kontribusi para perempuan ini dapat dikatakan sebagai penentu. Prestasi mereka di bidang produksi, budaya, dan kehidupan intelektual telah memungkinkan terbentuknya peradaban. Meskipun diperlukan ratusan ribu tahun bagi perempuan untuk meletakkan fondasi sosial ini, justru karena mereka meletakkannya dengan kuat dan begitu baik sehingga perlu waktu kurang dari 4.000 tahun untuk membawa peradaban ke tanah yang kita tinggali sekarang. Oleh karena itu, tidaklah ilmiah jika membahas superioritas laki-laki atau perempuan di luar kerangka proses sejarah yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan sejarah, pembalikan besar terjadi dalam superioritas jenis kelamin tertentu. Pertama-tama itu hadir dari perempuan yang secara alami memiliki kemampuan biologis tertentu. Kemudian datanglah para laki-laki yang secara sosial dibantu oleh para perempuan. Memahami fakta-fakta historis ini berarti menghindari jebakan penilaian sewenang-wenang yang dilakukan karena emosi atau prasangka. Memahami fakta-fakta ini berarti menghancurkan mitos bahwa perempuan secara alami lebih rendah daripada laki-laki. Terima kasih, kita akan ke bagian selanjutnya.